berikutnya tentang komunitas dan ekosistem, ya. Nah, kita sudah tahu organisme, populasi. Nah, sekarang komunitas. Nah, komunitas itu berarti dia itu adalah kumpulan dari beberapa populasi pada habitat yang sama, ya. Nah, karena dia itu terdiri dari beberapa populasi, maka dia jelas punya keragaman, gitu ya, punya stabilitas dan punya struktur trofik juga, karena dia terdiri dari beberapa populasi. Nah, yang pertama kita bahas tentang keragaman. Nah, jadi pasti di situ ada keragaman. Makanya dalam suatu keragaman itu terdapat komponen-komponen. Nah, ada dua komponen di sini yaitu kekayaan spesies atau species richness gitu ya. Jadi dia adalah jumlah spesies dalam suatu komunitas itu ada berapa gitu ya. Nah, bedanya dengan kelimpahan, kelimpahan itu adalah jumlah individu masing-masing spesies ya. Jadi nanti supaya lebih jelasnya ini ada gambarnya ya. Nah, ini ada dua komunitas contohnya ya, ada komunitas A dan komunitas B. Nah, komunitas A ini kalau kita lihat dia punya berapa kekayaan? Ya, kekayaannya 4. Nah, sedangkan komunitas B ya sama 4 gitu ya, karena dia ada 4 jenis, ada 4 spesies gitu ya. Tapi untuk kelimpahannya mereka berbeda-beda. Misalnya, individu yang pertama 50 di komunitas A, sedangkan di komunitas B ada 20 ya. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan antara kekayaan dan kelimpahan. Oke, itu tentang keragaman ya, faktor keragaman. Nah, yang kedua ada stabilitas. Nah, stabilitas itu berarti stabil ya, stabil. Nah, stabilitas itu apa? Kalau misalnya kita bicara tentang komunitas itu. Nah, stabilitas itu dia adalah suatu kemampuan dari komunitas tersebut untuk dia tetap bertahan, ya, untuk survive dari suatu gangguan atau kompetisi gitu ya. Jadi misalnya di situ ada bencana alam, ya, terkena bencana alam gitu ya. Jadi bagaimana si komunitas itu bisa mengatasi bencana atau gangguan yang datang itu. Nah, itu namanya stabilitas gitu ya. Nah, yang ketiga ada struktur trofik. Nah, struktur trofik berarti kita bicara tentang hubungan makan dan memakan dalam suatu komunitas gitu ya. Jadi ada produsen, ada konsumen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya sampai konsumen akhir. Nah, artinya di situ ada hubungan makan dan memakan, ada suatu interaksi, gitu ya. Nah, untuk interaksi dalam suatu komunitas itu ada bermacam-macam gitu ya. Yang pertama ada pemangsaan atau biasa kita sebut dengan predasi. Yang mana pemangsanya kita sebut dengan predator, sedangkan mangsanya kita sebut dengan prey. Ya, jadi predator dan prey. Nah, hal ini kita bisa hubungkan dalam suatu grafik gitu ya. Jadi di sini kita lihat ketika mangsa dalam suatu lingkungan habitat itu dia tinggi, maka dia akan memicu predator juga semakin banyak ya. Semakin banyak makanan, maka predatornya juga akan semakin banyak. Nah, karena predator semakin banyak, maka nanti lama-kelamaan mangsanya akan turun jumlahnya gitu ya, karena dia di mangsa terus gitu ya. Nah, ketika mangsanya turun, maka predator juga akan ikut turun di sini ya, karena makanannya tidak ada. Nah, makanya mereka berdua saling berinteraksi satu sama lain dan kita itu tidak bisa menghilangkan predator dari suatu lingkungan ya. Karena logikanya kalau misalnya mangsanya itu adalah hama tanaman, maka hamanya yang akan mewabah gitu ya. Makanya mereka berdua itu tetap dibutuhkan di alam, ya. Nah, oke, yang kedua, interaksi dalam komunitas itu adalah kompetisi, ya. Kompetisi itu terjadi di sekitar kita, gitu ya. Dia akan selalu terjadi. Seperti kalian sekarang kompetisi bagaimana untuk mendapatkan nilai yang bagus supaya lulus, seperti itu ya. Nah, kompetisi ini ada dua jenis, ada intraspesifik dan interspesifik. Nah, intraspesifik itu dia merupakan kompetisi antar spesies yang sama, gitu ya. Jadi spesiesnya sama, maka yang diperebutkan juga dia sama.
Nah, sedangkan yang interspesifik dia itu adalah kompetisi antar spesies yang berbeda, tapi dia memperebutkan sumber daya yang sama. Nah, itu ya. Di sini ada contoh nih gambar singa ya. Jadi dia itu biasanya berkompetisi untuk memperebutkan pasangan atau daerah teritorial mereka, gitu ya. Jadi nanti mereka bertarung, yang kalah harus pergi. Nah, yang menang itu dia akan berkuasa di wilayah tersebut, gitu ya. Contoh lagi mungkin kalian pernah baca di suatu artikel gitu ya, ada tikus Rusia. Nah, tikus Rusia itu kompetisinya itu sangat strike banget gitu ya, sangat jelas gitu. Nah, ketika tikus Rusia betina gitu ya, dia itu melihat jantan yang lebih bagus gitu ya, yang lebih uns gitu ya bahasa kalian tuh. Nah, dia akan eh, lebih memilih jantan yang bagus itu, gitu ya. Ketika dia sedang mengandung gitu ya, ketika dia sedang mengandung dan dia bertemu jantan yang baru tadi, maka dia rela akan menggugurkan kandungannya untuk bisa kawin lagi dengan jantan yang bagus tadi. Nah, jadi se heboh itu gitu ya, suatu kompetisi di alam. Dan itu memang sudah perilaku mereka ya. Jadi itu adalah kompetisi. Nah, jadi seperti itu. Nah, akibat dari kompetisi ini, jadi ada beberapa akibatnya. Yang pertama ada pembagian sumber daya, jelas karena eh, yang menang biasanya dia akan lebih banyak mendapatkan sumber dayanya. Akan ada migrasi. Nah, biasanya yang kalah ini akan pergi dari daerah teritorial itu, ya. Jadi yang menang yang akan menguasai. Atau bahkan kematian bagi spesies yang kalah, gitu ya. Jadi bertarung kalau belum mati ya dia nggak akan berhenti gitu ya. Jadi harus ada salah satu yang mati dulu suatu spesies itu baru dinyatakan kalah ya. Nah, yang ketiga ini simbiosis atau simbiotik yang sering kalian baca mungkin dari zaman SD ya. Jadi simbiosis ada tiga, parasitisme, mutualisme, komensalisme gitu ya. Atau ada antibiosis. Jadi dia itu yang tidak berhubungan satu sama lain ya. Oke, itu komunitas. Nah, bagaimana dengan ekosistem? Nah, ketika kita membicarakan tentang ekosistem, maka di situ harus ada keyword interaksi, ya. Siapa yang berinteraksi antara komunitas dan lingkungan, ya. Sehingga ketika ada interaksi komunitas dan lingkungan tersebut, akan terjadi eh, aliran energi dan siklus materi. Nah, jadi karena adanya ini ya, nah maka akan terjadi interaksi tadi. Ya. Oke, aliran energi. Nah, kalau kita membicarakan tentang aliran energi, berarti ada peristiwa makan dan memakan, ya. Nah, di sini kita bicara tentang tingkat trofik. Yang mana tingkat trofik yang pertama, yang paling bawah adalah produsen, kemudian konsumen primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ada hukum 10% gitu ya. Artinya ketika kita memakan bagian trofik yang di bawah kita ya, kita hanya akan mendapatkan energi 10% yang dapat dimanfaatkan ya. Nah, yang lain kemana? Nah, yang lain itu dia dikeluarkan dalam bentuk panas, kita keluarkan yang setiap pagi kita lakukan gitu ya ke belakang. Nah, itu panggilan alam kalau bahasa kalian ya. Nah, itu. Nah, sedangkan sisanya semuanya dari yang keluar dalam bentuk panas, dalam bentuk kotoran gitu ya. Nah, itu 10%-nya saja dan 10%-nya ini yang kita dapat manfaatkan. Ya, jadi memang aliran energi dari produsen ke konsumen itu tidak efisien gitu ya karena banyak yang hilang. Oke, itu aliran energi. Nah, selanjutnya ada siklus materi, ada banyak sekali siklus materi di lingkungan kita gitu ya. Jadi ada nitrogen, karbon, fosfor, air gitu ya. Jadi pasti kita ada interaksi dengan alam. Makanya kita tidak akan bisa lepas dari alam gitu ya. Jadi karena kita akan membutuhkan alam terutama untuk interaksi-interaksi seperti ini gitu ya. Yang siklus karbon, siklus nitrogen gitu ya. Oke. Nah, ketika kita membicarakan tentang ekosistem, kita tidak akan lepas dari yang namanya konservasi, ya, konservasi.
Nah, berarti di situ kita boleh memanfaatkan alam, tapi kita tetap harus menjaganya, gitu ya. Jadi memanfaatkannya itu tidak boleh terlalu berlebihan, ya. Oke, nah kita bahas yang pertama mulai distribusi geografi biodiversitas dulu. Nah, kenapa bisa terjadi distribusi ya dari suatu keanekaragaman itu ya, keanekaragaman hayati. Nah, itu hubungannya dengan garis lintang. Nah, kita lihat di sini Indonesia itu kan dilewati oleh garis khatulistiwa gitu ya. Jadi makanya kita sangat beragam ya, kita sangat beragam. Nah, ini. Nah, kita daerah tropis juga ya, karena tadi dilewati dari garis khatulistiwa. Nah, kita memiliki keragaman yang lebih tinggi. Jadi biodiversitas kita itu lebih tinggi. Ya, itu. Ketika ada yang bilang bahwa mega biodiversity number one itu adalah Brazil, kalau saya kurang sepakat. Ini saya ya, saya aja ya. Jadi saya lebih sepakat ketika saya bilang kalau mega biodiversity itu adalah Indonesia, gitu ya. Jadi di Indonesia itu kita banyak menemui hal-hal yang unik ya, hal-hal yang tidak ada di negara lain, di daerah lain gitu ya, atau bahkan hal-hal yang mungkin belum teridentifikasi ya, spesies-spesies yang belum teridentifikasi. Nah, itu ya. Jadi mungkin kita tinggal lebih banyak mengetahui, mempelajari dan memahami tentang keanekaragaman hayati di negara kita, gitu ya. Nah, tapi biodiversitas yang tinggi itu juga akan sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Makanya ada namanya krisis biodiversitas. Jadi itu adalah suatu kejadian ya berkurangnya keragaman hayati secara cepat di permukaan bumi. Yang mana krisis-krisis biodiversitas itu dia akan dipengaruhi oleh aktivitas manusia ya, sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia ya. Yang pertama contohnya alih fungsi lahan. Nah, jadi itu awalnya hutan terus dipakai atau dialihfungsikan sebagai lahan pertanian. Nah, itu kan salah, padahal sebenarnya kita harus tetap menyisakan itu untuk istilahnya adalah paru-paru kita gitu ya. Nah, ada pembalakan liar. Nah, ini apalagi ya, pembalakan liar, perburuan liar itu akan sangat mengancam spesies-spesies terutama dia itu yang endemik, jadi yang asli di negara itu. Nah, ini kita lihat ya, ini kita lihat ada tabel spesies-spesies yang hampir punah di setiap negara dan di Indonesia itu menempati urutan kelima. Nah, ini adalah red list 2009, mungkin sekarang bisa lebih gitu ya. Sekarang bisa lebih gitu dengan maraknya kebakaran hutan, balakan liar dan sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah faktor yang mengancam biodiversitas. Nah, yang pertama ada kerusakan habitat. Nah, kerusakan habitat ini bisa terjadi, tadi salah satunya adalah aktivitas manusia, karena pertumbuhan populasi manusia yang sangat pesat, ya, dia akan mempergunakan lahan-lahan hijau itu untuk pemukiman, gitu ya. Bisa juga dari kegiatan pertambangan atau karena polusi lingkungan ya. Yang kedua ada eksploitasi berlebih nih. Eksploitasi berlebih jadi tanpa memikirkan keberlanjutan ke depan dari hutan kita ya. Nah, yang ketiga ini juga menarik nih. Ini adalah spesies eksotik. Jadi dia itu spesies eksotik itu sebenarnya bukan asal dari situ gitu ya. Jadi dia dibawa ke suatu tempat. Nah, ternyata dia malah menguasai tempat itu. Nah, contohnya adalah ikan nila. Nah, jadi ikan nila itu sebenarnya bukan bukan asli di wilayah itu gitu ya, di Indonesia gitu ya. Nah, terus kemudian ketika dia dibawa, maka dia lebih berkembang pesat sehingga dia menjadi predator dari ikan lokal. Jadi ikan lokalnya malah kalah dengan ikan yang eksotik ini. Jadi ikan yang baru diintroduce, baru didatangkan ini, gitu ya. Jadi tidak seimbang dalam suatu lingkungan itu, gitu ya. Nah, terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukan konservasi spesies. Nah, dengan tujuan untuk kita itu bisa terus memelihara keanekaragaman hayati.
ya. Banyak aktivitas manusia yang dia itu menyebabkan fragmentasi-fragmentasi dari suatu habitat. Nah, ini contohnya pada gambar. Ini ada hutan gitu ya. Karena ada pembangunan jalan, gitu ya, ada pembangunan jalan, maka awalnya hutannya itu jadi satu. Nah, ini dia jadi membelah. Nah, ketika hutannya membelah seperti ini, terfragment seperti ini, maka dia itu akan menjadi dua habitat yang berbeda, meskipun awalnya sama. Nah, karena nanti akan terjadi penurunan keanekaragaman. Ya, karena dia dianggap habitat yang berbeda. Gitu ya, karena dia itu nanti berkaitan dengan sumber pakannya jadi beda, jumlah populasinya juga beda, aliran DNA-nya juga terganggu. Gitu ya, awalnya jadi satu, nah ini terpisahkan karena ada aktivitas manusia. Gitu ya. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika pembangunan infrastruktur memang diperlukan? Ya, jadi kita bisa lihat seperti ini. Ini pembangunan tol, ya, tapi kita tetap membuat suatu penghubung antara dua hutan yang dipisahkan oleh jalan tol ini. Nah, jadi nanti hewan dari sini ya, itu masih bisa jalan-jalan ke tetangganya. Gitu ya. Jadi aliran DNA-nya akan tetap terjaga. Gitu ya. Sama halnya seperti ini, pembangunan tol tapi tetap diberi penghubung. Nah, jadi mereka merasa tidak LDR gitu ya, tidak terpisah gitu. Artinya mereka tetap bisa berinteraksi satu sama lain, tidak menjadi dua habitat yang sama sekali berbeda. Ya. Oke. Nah, ini adalah pengingat kita juga gitu ya, bahwa kita itu masih sangat membutuhkan peran lingkungan, peran alam dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini contohnya manusia itu sangat tergantung pada keragaman ekosistem. Nah, ini kina ya. Kina itu digunakan sebagai obat malaria. Nah, ini kan juga kita ngambil dari alam gitu ya, dari keragaman kita gitu. Makanya kita ketika memanfaatkan alam berarti harus tahu kapan berhenti, harus tahu bagaimana menjaga alam tersebut supaya kita tetap bisa menjaganya dan mengenalkan ke anak cucu kita nanti, ya. Oke, nah, semakin maraknya teknologi, maka lingkungan juga semakin terancam, gitu ya. Nah, contohnya ini adalah limbah. Nah, ketika kita memakai pestisida, ini contohnya ada DDT ya. DDT itu adalah senyawa kimia yang digunakan di pestisida. Nah, kita gunakan DDT di persawahan misalnya. Nah, nanti si senyawa kimianya itu dia akan tetap berada di lingkungan itu ya, terbawa air dia dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dan seterusnya ikannya kita makan. Nah, nanti akan terjadi namanya biological magnification. Nah, jadi ada akumulasi residu dalam tubuh kita. Ya, karena tadi kita memakan ikan yang sebelumnya memakan ikan kecil, yang sebelumnya memakan zooplankton dan mereka sama-sama mengandung senyawa kimia yang berbahaya atau DDT tadi ya. Nah, itu. Jadi terjadi bioaccumulation gitu ya. Jadi akumulasi di makhluk hidup terhadap senyawa-senyawa polutan tadi. Nah, itu yang berbahaya. Makanya kita harus tetap menjaga makanan dengan baik, menjaga lingkungan dengan baik supaya standarnya tidak melebihi ambang batas. Nah, yang bahaya adalah ketika standar suatu polutan itu melebihi ambang batas. Nah, itu yang berbahaya. Selama di bawah ambang batas, maka itu tidak terlalu membahayakan. Nah, seperti itu ya. Jadi, dengan adanya materi ini, kita diharapkan lebih tahu tentang lingkungan kita, lebih tahu tentang bagaimana pentingnya menjaga lingkungan, supaya keberlanjutan lingkungan kita itu bisa sangat lama, terutama Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, ya. Nah, mungkin cukup sekian kuliah hari ini. Jadi, ini adalah materi terakhir yang akan masuk ke dalam materi UAS. Nanti materi minggu depan tentang biomimikri itu tidak akan masuk ke UAS, akan tetapi akan dijadikan tugas
besar untuk poster gitu ya. Jadi mulai sekarang harus idenya sudah harus ditentukan gitu ya, sehingga kalian akan bisa merancang posternya dengan baik ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.